Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Akmal, NIM 223235156. Pembahasannya integrasi sains dan agama. Terkait ini untuk matkul aja ya, mata kuliah. Jadi temanya adalah integrasi sains dan agama sesuai dengan studi kasus yang ada di jurusan masing-masing. Kalau saya jurusan ilmu hubungan internasional. Nah, saya mengangkat kasus tentang gimana? Yang umum aja, yang umum saja. Itu terkait ini. Kalau Palestina, saya nggak bisa berpihak sih kalau soal Palestina Israel ini. Jadi saya akan mencoba kaitannya sama HI gimana. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di Palestina dan Israel itu sekarang kan ada konflik ya, entah penjajahan atau genosida, pokoknya yang jelas mirip-mirip perang lah, tapi kan berat sebelah. Nah, Israel punya alasan tersendiri dan itu terdokumentasikan, dan Palestina pun juga punya alasan tersendiri. Nah, bagaimana kaitannya dengan sains dan agama? Kalau agama jelas, pertama itu dari sisi hubungan internasional hubungan internasionalnya dulu. Nah, jadi kan ya, Palestina dan Israel ini kan dua aktor internasional lah kalau istilah di HI itu. Keduanya kan Palestina negara sendiri, Israel negara sendiri. Nah, cuma peran sains yang pertama di situ kan ya, untuk dalam konteks perang, untuk penyerangan kan ada teknologi yang digunakan oleh Israel, dan juga Palestina memiliki teknologi untuk mempertahankan diri begitu. Dan juga para aktor yang membela Palestina kan salah satunya Hamas dan juga para penduduk Palestina asli Palestina itu sendiri. Nah, di situ sains itu melindungi fisik mereka. Nah, kenapa alasan mereka melindungi diri mereka itu kenapa? Karena agama. Nah, jadi saya ingin menunjukkan bahwasannya agama dan sains ini harus selalu berkaitan, tidak akan pernah bisa dilepaskan. Walaupun banyak klaim dari negara barat misalnya yang itu bahwasanya pisahkan antara urusan agama dan dunia gitu. Hal dunia dan akhirat gitu dipisahkan. Misal pemerintahan aja, ya itu bisa disebut sekuler. Nah, cuma kalau menurut saya pandangan yang memisahkan ini justru terlalu egois. Mau bagaimanapun manusia berusaha, kalau tidak ada dukungan dari ajaran agama, ya manusia akan lemah. Contohnya yang bunuh diri, dalam agama kita dilarang untuk bunuh diri. Kenapa? Karena hidup ini sendiri itu diberikan oleh Tuhan spesial untuk kita. Walaupun kita dibuat lupa akan tujuan awal kita, jadi kita dibuat lupa siapa pencipta kita, tapi kan kita diciptakan membawa peran kita masing-masing, membawa kemampuan kita masing-masing. Nah, di situ kita diberi peran, diberi purpose atau tujuan hidup untuk kembali kepada Tuhan nantinya. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri soal tujuan hidup itu sebenarnya saya sempat berpikir bahwasanya ya, tujuan hidup ini berarti kita harus, karena kita dilahirkan itu lupa, berarti kita harus mencari berarti kenapa kita diciptakan, ya kenapa kita dilahirkan ke dunia dan diberi umur sampai sekarang, itu berarti karena ada tujuan yang pasti yang membuat kita tertarik untuk dikirim ke dunia, dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Nah, itu singkatnya. Nah, jadi tindakan bunuh diri ini kan berarti kan karena ada yang ingin melepaskan diri dari dunia. Ini agama yang benar-benar yang saya maksud agama di sini yang
yang mengajarkan bahwasanya kita harus menyayangi nyawa kita sendiri, jiwa kita sendiri. Nah, bukan yang sekte-sekte sesat yang menyuruh bunuh diri itu saya tidak mengarah ke itu. Agama yang saya maksud itu adalah yang mengajarkan kebaikan itu. Nah, dalam topik ini kita berarti kan bahasanya Islam, dan Islam sendiri itu melarang yang namanya bunuh diri. Nah, bunuh diri ini mayoritasnya walaupun yang muslim ada, tapi kan ajaran, karena larangan dari ajaran Islam tentang bunuh diri ini nggak boleh, ya, justru itu menjadi faktor yang menahan kita untuk bunuh diri. Nah, contoh kalau di Palestina penerapannya, mereka kan mempertahankan diri dari penjajah. Pas Israel nyerang terus mereka pasrah aja, itu kan nggak kategori syahid, itu namanya bunuh diri. Kan mereka tetap melawan dan baru bisa dikategorikan syahid ketika mereka benar-benar sudah berusaha dan meninggal gitu. Nah, keterkaitannya sains dan agama ini kan harus memang selalu berkesinambungan. Walaupun ya kalau misalnya manusia mengklaim bahwasanya mereka bisa berdiri tanpa agama, ya itu hanya klaim mereka sendiri. Karena kan hakikatnya adalah Tuhan, penciptaan dunia ini kan ada sebab dan ada sebabnya. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya penciptaan dunia ini itu cuma sebuah kebetulan meledak, kebetulan ada supernova akhirnya melempar, itu justru nggak masuk akal sama sekali. Kalau mereka yang bilang itu adalah para ilmuwan, justru itu aneh, justru tidak logis, tidak rasional. Sama seperti halnya konsep fisika yang ini, konsep panas dan dingin. Panas adalah kondisi di mana adanya kalor, tingginya frekuensi kalor. Sedangkan dingin adalah kondisi di mana tidak adanya kalor. Nah, dari situ bisa dipahami bahwasanya berarti manusia itu, penciptaan dunia ini ada yang menyebabkan ledakan supernova ini pasti ada sebabnya. Pertemuan dua sel itu pasti ada sebabnya. Salah satu apa yang nggak mungkin dong mustahil penciptaan dunia tidak ada tujuannya. Nah, justru Islamlah yang menggambarkan dengan jelas bahwasanya penciptaan dunia ini diciptakan dengan tujuannya tersendiri, walaupun beda-beda antar individu. Nah, itulah yang bisa dikaitkan antara antara sains dan agama. Jadi ketergantungannya itu. Dan kalau di contoh Palestina tadi itu karena Palestina ingin mempertahankan diserang dengan teknologi, maka mereka sesuai ajaran Islam, mereka mempertahankan diri untuk mempertahankan diri dengan teknologi lagi. Jadi harus selalu melengkapi sains dan agama begitu. Kurang lebih kalau untuk 9 menit. Nah, kalau dari pandangan saya bahwasanya sains dan agama selalu berkesinambungan, jadi saling bergantung begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.